Halo semuanya, selamat datang di dunia maya tutorial di mana kreatif itu adalah milik semua orang. Jadi di tutorial kali ini saya mau membuat tutorial tentang bagaimana membuat ini channel art yang di bagian atas ini. Kemudian saya juga akan menunjukkan bagaimana caranya mengganti channel art ini. Oke, pertama-tama jangan lupa subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten. Dan seperti biasa, tools favorit di dunia maya tutorial ini adalah PowerPoint. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah gambar untuk channel art kalian. Di sini saya tidak punya gambar, jadi saya download saja di Pixabay. Kalian bisa download di sini gratis dan tentunya free license ya. Jadi kalau teman-teman explore di sini, misalnya gambar ini itu dia free for commercial use, no attribution required. Jadi boleh digunakan untuk komersial dan tidak perlu ada atribusi, tapi kalian juga bisa mencantumkan fotografernya. Oke, jadi kita mulai saja. Nah, ini adalah contoh channel art yang saya buat. Jadi disesuaikan dengan branding kalian ya. Dan di sini saya juga menggunakan font yang standar saja, sans serif. Nah, jadi merujuk dari standar ukurannya YouTube. Jadi di sini menggunakan pixel karena di sini berupa foto, jadi ukurannya itu pixel. Jadi yang digunakan untuk banner itu adalah 2048 kali 1152 pixel. Kemudian save area. Nah, ini yang saya sebut channel artnya yang secara keseluruhan tadi. Kemudian untuk save areanya adalah ini. Jadi ukurannya itu 1235 kali 338. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, karena ini berupa pixel, jadi kita harus ubah dulu ke ukuran inci. Jadi yang saya sudah hitung itu dapatnya segini. Jadi nanti semua detail ada di deskripsi, teman-teman bisa cek. Oke, yang pertama dilakukan seperti biasa di video-video saya juga, kita ubah ukurannya dulu. Nah, saya buat slide baru aja dulu. New slide, klik kanan di sini. Jadi biar ini ya, biar kita sama-sama belajarnya. Oke, kemudian saya sudah buat slide di sini. Kemudian di tabnya design sebelah sini ada slide size. Kemudian pilih custom slide. Nah, masukkan ukurannya tadi yang ini 21,33 kali 12 inch. Jadi width-nya itu 21,33, masukin 3 angka di belakang koma, tidak apa-apa. Kemudian tingginya itu 12 inch. Oke, kalau udah oke. Nah, selanjutnya adalah pilih background-nya. Misalnya teman-teman tidak ada format background seperti ini, misalnya hilang seperti ini, tinggal klik saja di areanya ini, area kerjanya. Saya bilang area kerja ya. Ini klik kanan, kemudian format background. Nah, di sini pilih picture and texture file. Picture or texture fill. Nah, kemudian ini dipilih, kemudian pilih file. Nah, saya di sini menggunakan gambar ini yang saya download di Pixabay. Teman-teman bisa cari gambar di situ. Kemudian sekarang kita buat dulu save areanya. Jadi insert, kemudian di sini ada rectangle. Drag aja sembarang dulu. Nah, di sini ada format. Apabila tidak muncul,
teman-teman klik dulu objeknya, kemudian akan muncul format. Nah, di sini ada height dan width. Jadi teman-teman bisa masukkan itu untuk shape areanya itu adalah 12,86. Jadi 12,86 kali berapa ya tadi? 3,52. 3,52. Nah, ini adalah shape areanya. Jadi sini kita klik objeknya, kemudian kembali lagi ke format, kemudian align. Jadi pilih align center, jadi memastikan dia di tengah-tengah. Kemudian atas bawahnya itu agar di tengah-tengah itu gunakan align middle. Nah, sekarang dia posisinya sudah di tengah-tengah. Ini pasti di tengah-tengah ya, karena kita sudah set tadi area kerja kita. Sekarang adalah memasukkan teks. Jadi di sini saya sudah punya judulnya itu Dunia Maya Tutorial. Saya copy aja biar saya tidak ngetik lagi. Saya insert, kemudian saya buat text box. Saya drag saja. Saya paste. Jadi untuk font teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan seleranya ya. Kemudian saya ada sub headline, saya copy saja. Kemudian saya insert lagi, atau teman-teman bisa copy yang di sini. Cara paling cepat itulah tekan Ctrl kemudian tarik, dia akan tercopy secara otomatis. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan saja ukurannya gitu. Saya di sini pakai berapa ya? Pakai ukuran 18. Oke. Kita ubah menjadi ukurannya 18. Iya. Saya rasa seperti itu. Kemudian saya grup. Oh, maaf. Saya pastikan ini sejajar. Jadi saya agak fanatik dengan garis. Kemudian saya akan masukkan ikonnya YouTube. Jadi simpel saja, insert, di tab insert, kemudian picture. Ini saya sudah ada icon YouTube. Teman-teman bisa cari di internet. Kemudian ini saya sesuaikan dengan ukurannya. Seperti ini. Nah, di sini kan tidak terlalu ada space ya, jadi saya spasi aja. Nah, di sini kemudian saya sesuaikan lagi agar lurus. Teman-teman bisa memperbesarnya dengan menekan tombol Ctrl pada keyboard dan scroll pada mouse, jadi dia akan otomatis zoom. Nah, seperti itu. Saya pilih semua yang di sini. Saya tekan Ctrl, jadi otomatis terpilih seperti ini. Set, ada suara efeknya lagi. Tuh. Kemudian saya grup, klik kanan, grup. Nah, kemudian saya tekan format. Nah, di sini ada dua format karena dia di dalamnya juga ada gambar ya. Icon ini berupa gambar. Jadi di sini perlu diperhatikan ada picture tools dan drawing tools. Drawing itu shape yang kita buat tadi, atau teks yang kita buat, dia masuknya ke drawing tools. Nah, di sini saya sesuaikan lagi alignment-nya di align middle. Seperti itu. Kemudian ini
saya opacity-nya saya iniin dulu, kurangi dulu agar bisa melihat seberapa layout-nya gitu. Kira-kira kalau sudah pas, disesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian saya kasih 100%. Kemudian saya preview. Nah, kira-kira di desktop dia akan muncul hanya di area garis ini. Kemudian untuk di handphone mungkin dia akan lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan Smart TV, dia akan muncul full seperti ini. Oke, tekan escape untuk keluar. Nah, sekarang kita kembalikan dulu, saya jelaskan sedikit. Kenapa saya membuat kotak biru di sini? Jadi ini adalah sebagai acuan area kerja kita. Kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Photoshop atau pernah menggunakan Photoshop, di sini bisa menarik garis gitu sebagai guideline kita. Tapi ini PowerPoint, jadi sedikit terbatas, tapi untuk layout menurut saya cukup oke. Gitu. Kalau sudah, teman-teman bisa hapus ini. Saya export saja. Export, kemudian change file type seperti biasa. Kemudian saya pakai JPEG saja biar aman. YouTube banner. Oke, sip. Just this one. Saya hanya mau yang ini saja. Nah, sekarang kita bisa lihat filenya. Ini dia filenya. Selanjutnya adalah menguploadnya. Teman-teman bisa menguploadnya itu melalui YouTube Studio pada desktop. Nah, kemudian di bagian customization, cari tab branding. Nah, di sini kan sudah ada ukurannya nih. Begini. Sekarang kita cek dulu YouTube banner. Nah, ini adalah ini adalah area yang biru tadi kita lihat. Jadi untuk di desktop dia areanya seperti ini. Jadi saya akan upload sekarang, kemudian oke, done. Nah, ini yang sebelum, kemudian saya publish. Seperti ini dia bentuknya. Jadi tentunya sangat mudah ya teman-teman ya. Ini sebelum dan ini sesudah. Tapi saya melihat di sini agak pecah filenya. Mungkin saya akan ganti ke file PNG. Kita coba aja ya. Change file type, kemudian save. The banner sama. Oke. Oh, no. YouTube banner final. Apa itu PNG? Itu adalah portable network graphic. Jadi dia tidak ada di kompres ya. Kalau JPEG itu di kompres, lebih kecil filenya di PowerPoint. Sama seperti tadi, branding, customization, branding, kemudian ini kita change lagi. Final PNG, open. Nah, masih sama ya. Coba. Kemudian tekan publish. Go to channel, masih loading. Di sini sedikit lebih jelas, lebih tajam daripada yang di sebelah sini. Teman-teman bisa perhatikan icon dari YouTube-nya di sini agak blur, kemudian di sini lebih tajam. Ini sebelum, ini menggunakan JPEG, kemudian ini menggunakan PNG.
Nah, yang selanjutnya bagaimana kita menguploadnya itu di handphone, di Android maupun di iPhone. Jadi saya mau kirim file dulu ke handphone saya. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube apps-nya teman-teman. Kemudian di sini ada profilnya. Nah, kemudian your channel. Jadi teman-teman bisa langsung mengklik edit channel. Nah, yang di tengah ini adalah untuk logo, sedangkan yang di samping ini icon kamera ini untuk channel art. Nah, kemudian choose your photo. Nah, di sini ada, nah kurang lebih seperti ini dia. Kalau di handphone, di sini saya menggunakan iPhone. Oke, kalau sudah tinggal tekan save, maka akan langsung berubah. Oke, nah selanjutnya itu adalah kita tes di Android. Ini sama seperti yang di iPhone tadi, sekarang saya di Android. Ini tinggal klik, kemudian your channel, terus edit channel. Nah, sama yang seperti tadi di tengah itu untuk logo atau profil teman-teman. Terus di icon di pojok kanan ini untuk channel art. Choose from your photos. Cuman di sini agak besar ya. Oh, seperti itu. Tinggal di pinch gitu. Apa namanya? Di zoom out. Kemudian save. Jadi karena saya sudah menggantinya, jadi saya biarkan saja gitu. Nah, itu saja dari Dunia Maya tutorial. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin membuat sesuatu atau mau share kita mau bikin apa, boleh di kolom komentar. Meskipun teman-teman backgroundnya bukan desain grafis, tapi saya yakin selama ada kemauan pasti bisa. Jadi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan ingat kreatif itu milik semua orang, jadi subscribe sekarang.